Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak, bagaimana sehat? Semoga kita semua selalu sehat dan kalian tetap semangat dalam menjalani pembelajaran secara online. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem dan rantai makanan. Harusnya ini sudah diajarkan di semester kemarin, tapi karena waktunya tidak cukup, maka baru hari ini saya ajarkan. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem terdapat dua komponen, yaitu yang pertama komponen biotik yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan dan hewan, serta manusia. Kemudian yang kedua komponen abiotik, berasal dari benda tak hidup, contohnya air, cahaya, udara, dan lain-lain. Masih banyak ya. Lanjut. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem itu dibagi jadi dua. Yang pertama, ekosistem alam. Jadi ekosistem yang ada secara alami atau yang diciptakan oleh Allah ya. Nah, ini ekosistem alam. Contohnya ada hutan, laut, dan lain-lain. Kemudian ekosistem buatan. Di ekosistem yang sengaja dibuat manusia. Contohnya sawah, kebun, dan lain-lain. Masih banyak ya. Kita lanjut. Nah, di dalam ekosistem kan ada yang namanya hewan. Nah, hewan itu kalau kita lihat berdasarkan makanannya, maka dibagi menjadi 4. Yang pertama herbivora, pemakan tumbuhan. Sapi, kambing, dan lain-lain itu contohnya. Terus yang kedua karnivora, pemakan daging. Contohnya kucing, elang, dan lain-lain. Yang ketiga omnivora, pemakan tumbuhan dan daging. Jadi biasanya kalau orang nyebut pemakan segalanya. Contohnya tikus, ayam, dan lain-lain. Yang keempat adalah insektivora, pemakan serangga. Contohnya cicak, katak, dan lain-lain. Nah, di dalam ekosistem juga terdapat rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Nah, di dalam rantai makanan terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama, produsen, yaitu makhluk hidup penghasil makanan sendiri. Ini contohnya semua tumbuhan hijau. Jadi semua tumbuhan hijau itu membuat makanan sendiri, maka dikatakan sebagai produsen. Kemudian ada yang namanya konsumen. Di komponen yang kedua adalah konsumen. Konsumen itu apa? Makhluk hidup pemakai, pengguna, atau pemakan. Itu lupa nulisnya ya. Jadi konsumen itu makhluk hidup pemakai, pengguna, atau pemakan. Contohnya hewan dan manusia. Nanti konsumen itu ada berapa tingkat? Gantung posisinya ya. Kemudian pengurai. Pengurai itu makhluk hidup menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang lain telah mati. Makhluk hidup lain yang mati, nggak ada yang makan, maka akan diuraikan oleh pengurai. Contohnya adalah cacing tanah, jamur, dan bakteri. Bakteri ini. Lanjut. Nah, kita lihat gambar rantai makanan berikut. Ini saya akan bacakan cara membacanya ya. Nah, ini padi dimakan ulat. Ulat dimakan ayam. Ayam dimakan elang. Elang ini mati nanti diuraikan. Jadi elang nggak ada yang makan, mati akan diuraikan. Nah, bagaimana posisi makhluk hidup berikut dalam rantai makanan ini? Saya akan jelaskan ya. Yang pertama padi. Padi ini tumbuhan hijau. Maka padi posisinya sebagai produsen. Jadi dalam rantai makanan ini si padi menjadi produsen. Yang kedua ulat. Ulat ini makan produsen. Maka ulat dikatakan sebagai konsumen tingkat 1. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apa itu konsumen tingkat 1? Konsumen, pemakan, produsen. Nah, di sini yang menjadi konsumen tingkat 1 adalah ulat.
tergantung nanti rantai makanannya ya. Kemudian ayam. Ayam ini makan ulat. Ulat ini konsumen tingkat 1. Sehingga ayam dikatakan dengan konsumen tingkat 2. Jadi di sini ayam berperan sebagai konsumen tingkat 2. Apa itu konsumen tingkat 2? Konsumen tingkat 2 adalah pemakan konsumen tingkat 1. Ya. Kemudian elang. Nah, elang ini sebagai konsumen tingkat 3. Kenapa? Karena dia memakan ayam. Ayam tadi konsumen tingkat 2. Jadi konsumen tingkat 3 itu konsumen yang makan konsumen tingkat 2. Nah, elang makan konsumen tingkat 2. Maka elang dikatakan dengan konsumen tingkat 3. Tetapi elang juga bisa dikatakan dengan konsumen puncak. Kenapa? Karena di sini elang nggak ada yang makan lagi. Loh Bu, di sini ada pengurai Bu. Pengurai tidak makan elang. Tetapi dia akan menguraikan elang ini jika elang ini mati. Ya. Jadi saya ulangi, elang merupakan konsumen tingkat 3 dan elang juga bisa dikatakan dengan konsumen puncak. Oke. Nah, itu ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu apa? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Nah, ini ya. Ini banyak rantai makanannya kalau saya sebutkan satu-satu kelamaan. Salah satu aja ya saya contohkan. Saya sebutkan satu ya. Di sini rantai makanannya. Pohon dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan ular. Itu satu. Satu lagi boleh. Nih, rumput. Kayaknya nih padi nih kelihatannya. Padi dimakan belalang. Belalang dimakan si katak. Katak dimakan ular. Nah, ada lagi. Padi dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan elang. Oh, sudah berapa? Sudah 3. Masih banyak ya. Jadi, kalau ada kumpulan beberapa rantai makanan, ini dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Kita lanjut. Nah, demikian penjelasan saya. Untuk mengetahui apakah kalian mengerti atau tidak, maka saya meminta kalian mengerjakan latihan soal. Latihan soal ini dikerjakan di buku tulis sama soalnya dan jawabannya. Soal dan jawabannya. Ya, jadi bukan hanya jawaban saja tetapi soal dan jawaban. Kemudian difoto, dikirim ke saya. Kalau bisa secara japri saja supaya temanmu tidak bisa menyontoh jawabanmu. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga kalian semangat lagi dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.